Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ustazah? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik ya. Amin. Oke, sekarang kita akan belajar pelajaran hadis. Kita melanjutkan hadis kita yang dari kelas 2 kemarin ya. Kita masuk ke hadis 17. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, anak-anak ustazah, di sini ustazah akan memperkenalkan diri dulu sebelum ustazah masuk ke materi. Perkenalkan, nama ustazah Nia Nurmala Dewi. Biasa dipanggil dengan Ustazah Nia. Mungkin ada sebagian dari antum yang belum mengenal dengan ustazah. Oke, sudah ya perkenalan dengan ustazah. Sekarang kita masuk ke materi. Kita masuk ke hadis 17. Doa masuk kamar kecil. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Oke, artinya dengan namamu ya Allah, aku berlindung padamu dari hal-hal yang buruk dan kotor. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Oke. Dari hadis ini Allah menganjurkan bahwa dengan masuk ke kamar mandi atau kamar kecil itu kita harus membaca doa ini tadi. Nah, adapun adab ketika kita ingin masuk kamar mandi atau kamar kecil. Yang pertama itu kita tidak menghadap kiblat. Nah, mengapa kita tidak dianjurkan untuk menghadap kiblat? Pada saat membuang hajat itu sebaiknya kita tidak menghadap kiblat ataupun membelakangi arah kiblat. Oke, yang kedua itu kita masuk menggunakan kaki apa? Kita masuk itu dengan menggunakan kaki kiri. Nah, setelah membaca doa ini tadi, masuk kamar mandi, maka kita dianjurkan untuk menggunakan kaki kiri sebagai langkah pertama kita masuk ke dalamnya. Bukan menggunakan kaki kanan ya. Oke. Untuk yang ketiga, adab yang ketiga itu buang pada lubang toiletnya. Nah, maupun jika antum ingin membuang air besar ataupun kecil, itu buang pada lubang toiletnya. Pada saat masuk ke kamar mandi, nah, apa manfaat dari lubang yang ada pada toilet tadi? Nah, manfaatnya itu untuk buang air kecil, itu bukan pada dinding atau lantai kamar mandi. Nah, siapa yang masih sering kalau ingin masuk kamar mandi buang air kecil itu ke lantai dinding kamar mandi, itu dilakukan untuk menghindari apa? Menghindari percikan air. Kalau percikan air kencing kita tadi itu terkena pakaian kita, maka itu akan dikatakan dengan apa? Dengan najis. Oke. Selanjutnya itu dilakukan dengan duduk. Nah, ketika membuang kotoran baiknya air besar maupun air kecil itu sebaiknya dilakukan dengan duduk. Nah, cara sambil duduk tidak dengan sistem berdiri. Baik aulat maupun banat ketika ingin membuang air besar ataupun kecil itu dilakukan dengan cara yang duduk. Oke. Selanjutnya menggunakan tangan kiri. Ketika kita sudah membuang air besar dan kecil, itu sebaiknya kita membersihkan kotorannya itu dengan tangan kiri, jangan dengan tangan kanan. Oke. Mungkin itu saja penjelasan dari hadis ke-17 ini tadi tentang doa masuk kamar kecil. Di mana hadisnya tadi? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, hadis ini silahkan antum hafalkan dalam 1 minggu. Nah, minggu depannya itu setorkan dengan ustazah ya. Itu ustazah tunggu dalam waktu 1 minggu. Hari ini kita penyampaian materinya dulu, penyampaian penjelasannya dulu tentang hadis ini. Oke. Cukup sekian dari ustazah. Kita tutup pembelajaran hadis kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.